Waqala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Fa idza kana al-kibru yufawwituka ma'rifatal haqqi wa fahma ayatillahi wa ahkamihi alladhi huwa aslul amri kullih thumma yuthmiru lakal maqta minallahi wal khizya fid dunya wan nar fil akhirah fala yasau aqilan an yawful an nafsi fala yuslihuha bi zalatin minha bil hadir wa taharruzi wal isti'adzah billahi ta'ala wa tawfiq walladhi yuwaffiquhu anka at-tawadhu' wa huwa khatirun fi wad'in nafsi wa ihtiqariha wa yanqasimu ila 'amiyyin wa khasiyyin. Fal 'amiyyu wal iktifa'u bid-duni min at-talabbusi wal maskani wal markab wal kibru fi muqabalati tarafu'u an dhalika fa huwa ma'siyatun kabirah wa khati'atun 'azimah. Wa tawadhu al khasiyyu wa tamyilun nafsi ala qabulil haqqi min ay shakhsin wadhi'an aw sharifan. Wa takabburu fi muqabalati at-tarafu'u an dhalika huwa ma'siyatun kabirah wa khati'atun 'azimah. Wa mimma yab'athu ala tawadhu wa yu'inuka 'alayhi wa yadfu 'anka al-kibra tadhakkuruka mabda'aha wa muntahaha wa ma anta 'alayhi fil hal min durbil afat kama qala ba'dhum awaluka nutfatun hadirah wa akhiruka jifatun qadirah wa anta fima bainahuma hamilu 'adharah fa kayfa tatakabbaru wa la tanzuruhu ila ma ajrahu Allah bi fi'lika wa innama hiya bi khalqillah. Qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Fa kayfa tatakabbaru biha wa aidan lam yatahaqqaq qabulu dhalika li anna al-afati wal mawani'a kathira fala wajha li takabburika wa in kana takabburuka limtina'in min qabuli haqqin fatadhakkar uqubatal 'adili 'anil haqqi al-mutawadi fil batil fa hadhihi kafiyatun liman istabsara wallahu waliyut taufiq. Para hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah, kembali kita meneruskan membaca kitab Tanbihul Ghafirin mukhtasar daripada Minhajul Abidin yang disusun oleh Said Ahmad bin Sini Dahlan. Kemudian kitab Minhajul Abidin adalah karangan Imam Al-Ghazali. Masih kita membicarakan tentang takabur. Jadi takabur itu nang nyata-nyata di Imam Ghazali, bila orang takabur itu ada di hati, maka orang itu kada panjang mengerti tentang ayat-ayat Allah Ta'ala dan hukum-hukumnya, kada pengertian, pembebal. Nah, belajar ilmu agama itu pembebal gara-gara ada sifat takabur. Nah, mun sudah tahu yang mana ayat-ayat Allah, hukum Allah itu kan menjadi asal seluruh urusan apa aja pasti terkait dengan itu. Nah, pertama sudah gara-gara takabur kada pengertian terhadap hukum Allah Ta'ala, kemudian pula membuahkan menghasilkan dimurkai Allah dan terhina di dunia. Orang sombong itu di dunia ada yang pecah mulia, biar inya tuh misalkan dimuliakan orang, tapi orang di hati terpaksa memuliakan. Orang kada ikhlas memuliakan tuh kada sukarela orang memuliakan. Nah, itu kan kada nyaman kita tuh, biar kita di atas beandak, tapi orang memuliakan kita tuh terpaksa. Pasti hati orang tuh kada tenang, dan kita sendiri kada merasakan mimik wajah manusia tuh lain. Kan orang kada ikhlas itu malah ini kita kan dari muhanya itu ketahuan sudah. Nah, kada ada sukarela orang itu kan menolong, membantu, menghormati, senang hati orang. Nah, sedikit kita menghargai lawan kebaikan orang itu, lebih senang lagi orang itu kan karena kesukarelaan orang. Nah, tapi ketika orang itu terpaksa gara-gara kita sombong, terpaksa memuliakan, maka di hati jamuh orang itu kada menggambarkan kegembiraan. Sehingga kita tuh mun kita adab hati itu jurang tuh apa? Apa jurang tuh hati itu kan mendeteksi lah. Nah, hati itu kita punya perasaan lah, pasti kita kada nyaman karena orang ini tidak dengan sukarela memuliakan kita. Nah, gara-gara kesombongan. Jadi orang itu terhina di dunia. Bila orang sombong itu kada pecah mulia di dunia. Kaina pun nanti heret neraka hadang pun. Nah, musdah kayak itu juga sini orang nambah akal, hati orang nak aktif. Orang yang aktif kan cahaya iman di hatinya nih, nah pastinya tidak akan melupakan dirinya, pastinya akan
berpikir supaya memperbaiki hati, memperbaiki diri dengan cara menghilangkan sifat takabur tadi. Waspada, buangi dan jaga yang sampai datang kembali. Minta tolong kepada Allah Ta'ala supaya dibuangkan sifat sombong ini. Nah, jadi ianya Allah juga yang memegang semuanya itu. Kemudian supaya Imam Al-Ghazali mudah mendapatkan tawadhu. Nah, ini kan takabur ini bila kita isi dengan tawadhu hilang takabur. Jadi bila kita isi tawadhu hilang takabur. Bila kita kosong dari tawadhu, takabur masuk. Nah, maka Imam Al-Ghazali supaya kita itu bersifat tawadhu. Tawadhu itu apa kira? Tawadhu itu geritikan dalam diri ini supaya nafsu ini jangan bertungak. Nah, jadi kan ini selalu menekan nafsunya supaya jangan merasa tinggi terus. Nah, itu. Jadi selalu apa jurang itu standby, selalu mempertahankan diri, jangan sampai bertungak, jangan sampai merasa harap, selalu dijaga diri ini. Nah, lupa perasaan hati ini, itu tawadhu. Nah, maka tawadhu terbagi dua, ada tawadhu umum, ada tawadhu khusus. Tawadhu umum itu kayak apa? Yaitu penampilan lahiriah. Jadi kadada hendak menukar baju tuh hingga merek nang larang-larang. Nah, orang melihat kan seket aja kan beungkai tahu orang, oh jurang nih bajunya ini miliknya larang pak. Nah, karena tas pulang none. Nah, ada tas nah hendak di depan orang larang pak tasnya. Nah, jadi ke majelis itu ada lagi pacang mendapat ilmu tapi berharatan tas. Ada kalau aja tuh tablik akbar aja rame kan ada no kesana, tapi kakak kerudung milik naharat, baju milik naharat, tasnya pulang. Nah, jadi nang tos nih kan supan mongkai orang jut tasnya kan. Nah, ada kata mah. Nah, karena pulang tangan tuh bergerincing pulang. Nah, negaknya. Jadi kan lagi mencari ilmu papameran, jadi judulnya gini majelis nih berpamer-pamer jadinya. Nah, tuh itu adalah tawadhu umum, makanya pakaian tuh jangan berhadat-hadat. Nabi biasa kan. Pakaian yang biasa, tempat yang biasa, kendaraan yang biasa. Nah, anukar hadangan noneh, kendaraan hadangan anukar. Tapi saya dikurang. Lepas hanya mereka kan ya, hadangan tuh aja. Nah, dia lo kan. Artinya nang harat nang larang-larang lah. Nang larang-larang di menukar, nang pugal, turun di toko. Nah, gitu. Jadi kada pemadah kan orang tuh sombong lah. Dan harat orang sombong pang orang hati syukur kan kada sombong dah. Cuma kan orang yang tawadhu na umum nih orang mereka situ menyusurnya nih. Kada hendak nang harat nang larang-larang tadi. Nah lalu bila inya nah harap tadi kan dicarinya nah tampilannya nang harap terus. Nah, itu akan berakibat akan merasa tinggi. Nah, merasa tinggi hati itulah dikatakan sebagai maksiat dan dosa besar, kesalahan nang genal tadi kan. Nah, tapi ada kisah nih kita supaya jangan pokok rata kan orang nih bila orang pindah harap kita orang sombong ada belum tentu. Jadi Imam Asy-Syadzili ini kan tuan guru, ini guru besar orang ahli tasawuf Imam Asy-Syadzili Abul Hasan Ali Asy-Syadzili. Sidin ini ketujuh makai baju hanyar tadi. Jadi tamsil kita tuh kan harat apa baju harat, karena pulang tas nang harat, kendaraan nang harat, punya harat harus tupang. Nah, akhirnya murid ini kan karena mereka punya pelajaran tasawuf ini kan malah mengajari kesederhanaan. Kenapa guru ini berbeda dari yang diajarkan dalam tasawuf? Lalu batakon guru pian memakai harat ini kan napa ilmunya akan napa anunya nih ilmunya supaya ada bertentangan nih dan dalam pelajaran tasawuf itu kan sedangkan tasawuf menyuruh supaya itu sederhana tapi kan selalu nang harat nang larang-larang. Nah, ujar sidin
bajuku, tasku, jadi kita kan kendaraanku ini bersuara, ini memanggil sih din, ini memanggil. Nah, seperti menangar, berkata beginilah, orang wali menangar gitu. Ini memanggil sih din. Jadi apa ketika aku pakai baju hanyar, pakai kendaraan hanyar, pakai nahar-harat tadi kan, ketika aku tampil ke depan manusia, maka semua yang aku pakai ininya memanggil. Ujarnya ayuhan nas la tarhamuni fa inni ghaniyun. Itu tuh menyuarakan keadaanku. Wahai orang-orang, tidak perlu kalian kasihan kepadaku karena aku sugih aja. Nah, artinya apa? Supaya aku ni sidin kada perlu manusia itu maras lalu memikirkan supaya sidin baju hanyar. Kayak pas sidin makai kendaraan hanyar. Kayak pas sidin pengen nyaman. Lalu orang berpikir anak menolongi. Nah, aku sidin ku tolak itu semuanya dengan penampilanku kayak ini supaya aku ni sidin tidak dianggap orang remeh, dianggap orang sepele. Artinya kan aku sugih dengan karunia dari Allah Ta'ala. Jadi hatiku kada pacang lagi malilik-lilik lawan pemberian murid. Kayak itu niat sidin, nah, sugih dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi kada ada niat bagak supaya orang kada lagi memarasi sidin lalu berpikir kan kayak pak guru ini supaya baju sidin hanyar, kayak pak guru ini supaya kandaran sidin hanyar. Nah, lalu orang berkorban jadinya sidin. Nah, jadi kan ini bagus. Nah, kalau aku sih pakai baju buruk, kendaraan yang buruk, maras orang, itu sini aku ciaknya baju kone, kendaraan kone. Ya ayuhan nas, ini dhaif, farhamuni. Oi, murid-murid, aku ni nah miskin pang nah, lamah aku ekonomi nah, sayangi pak aku, paham ikamai lagi. Nah, jadi katuju pakai baju buru-buru supaya orang maras, itu niatnya. Nah, ini luput ini tawaduk ini ngarannya tamak. Nah, baju-baju nabi buruk dipakai supaya orang maras aja. Nyaman orang juga beri aku baju hanyar. Nah, itu kan niatnya. Ini niatnya salah lah. Jadi kalau masalah baju buruk atau baju hanyar itu kan Napa niatnya? Itu nanti pandang Tuhan, gitu kan? Jadi orang yang tawadhu tadi memakai baju seadanya aja, ada nabi berharap supaya jangan sombong, gitu kan? Nah, munya bisa tadi mengangkat hatinya dengan karunia Allah Taala, dengan dia merasakan syukur kepada Allah Taala, maka tidak dikatakan sombong orang ini. Nah, jadi masalah ini kan ada ilmunya, itu. Jadi ketika ada orang alim maka sadar hanyar, ada itu ilmunya silin. Ada pro alim maka sadar buruk, ada juga ilmunya. Yang penting niatnya benar, itu kan. Nah, jadi kada salah kalau kita berdasarkan ilmu dalam bertindak sehari-hari ini. Adapun tawadhu khusus itu adalah menguji nafsu ini supaya mau menerima dari siapapun kebenaran itu muncul, diterima kebenaran itu dari orang yang rendah kah, orang yang mulia kah. Nah, ini nih manggus nafsu nih supaya tunduk, ini bujur orang ini nah biasa pun orang. Nah, itu kan ini kadang kan bila mau nak menyampaikan nih orangnya lalu aja ada menerima. Nah, ini kesombongan ini. Nah, maka itu harus dijauhi. Kalau takabur tadi yaitu merasa tinggi tadi kan, gengsi menerima kebenaran ketika disampaikan dari orang yang lebih rendah dari seorang. Nah, maka itu maksiat besar, dosa nang genal itu kata Imam Ghazali. Di antara sesuatu amalan cara supaya kita itu bersifat tawadhu, membantu kita supaya tawadhu, membuangi sifat takabur, yaitu diingat-ingat diri itu. Nah, siapa ente, siapa elo, elo anak kemarin elo anak kemarin ya. Artinya kita nih berin apa asalnya anak bayi halus kada bedaya kada pakutik, jangan nyakuitan kada maras, selesai deh. Dan akhirnya kenapa pulang? Akhirnya kayak pak kada bedaya nunglai salah beri tolong orang ya lah. Nah, jibeja kada tolong orang, habis haruk saharuknya. Kemudian pulang sekarang pak apa macam-macam kita nih, kekurangan kita macam-macam. Menakon hama nyusur tapih banyak kekurangan kita gini. Nah, seperti yang dikatakan oleh ulama yang ingin menyadarkan dirinya sendiri, napajar awaluka nutfah, ikam tu beri nutfatun hadirah, belum jadi manusia lagi satetes air yang hina. Nah, kalau asalnya dari setes air yang hina diberiakan juga orang kada mengair begini jualnya lah, dipalitakan gak wakar sarik orangnya lah. Nah,
dari setetes air nang hina sel itu kan harus anu bau kurang anunya barangnya siapa ketujuh. Nah kaina sudah habis umur mati apa masuk ke dalam kubur, untung di dalam kubur lalu ada ketahuan prosesnya menjadi bangkai nang kotor nang berbau busuk. Kita karena kan awalnya berbau banyu mani nang bau mahong, karena bila sudah mati jadi bangkai busuk buharuk. Nah dapat digakan awak kita ini dapat digakan. Nah kita pakai baju hanyar baju kan buruk juga akhirnya kita pakai tak parfumnya harum gen sampai hilang ibunya akhirnya. Nah pana digakan kita nih. Nah ibunya pulang waktu sekarang nih waktu kita masih hidup nih kahulu kahilir membawa apa membawa ihat yalah macam-macam ada tahi talingnya ada tahi mata ada tahi gigi ada tahi hidung ada tahi parutnya lah. Nah anginnya keluar habis nah tumbur orang. Nah, saat makan tuh tadi habis berbau rumah buah tuh saat. Han sidin kayak baik kamu sombong sidin coba itu sidin diri itu bicara min ada mau tuh sombong. Nah dan ikam tidak memperhatikan apa yang Allah Ta'ala perlakukan gara-gara sombong itu napa akibatnya karena. Nah kemudian apa-apa nah harap-harap pada dirimu itu nah ikam nilai baik itu semuanya kan perbuatan Allah Ta'ala ya kayak ada Tuhan maulah bisa kalau baik kan magakan muhanam bungas awak nang gagah apa kita kuat mana bertenaga kan diagakan padahal siapapun yang kita Tuhan mandeki lo kan yang Tuhan ambil selesai. Nah jadi jelas Qurannya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah Ta'ala nang maulah ikam seikungan dan gawian mutupan itu pun juga Tuhan yang maulahkan. Nah pada kita nol lalu kita tidak ada apa-apa maka bagaimana bisa kalau ikam tuh beandakan ini sidin prinsip ini beandak di hati standby sudah ada macam kalau takabur lagi sidin amun amal ibadah apa macam-macam yakin garang ibadahmu terima Tuhan sidin. Nah karena macam-macam karena bahaya nama rusak amal ibadah tuh nah penghalang tuh punya macam-macam jadi kan ada alasan ada jalan untuk takabur sidin. Jangan memandang amal ibadah sidin jadi takabur kena kalau musanyaannya ataupun orang juga. Nah misalnya banget ada orang takabur deh karena gara-gara kada mau menerima kebenaran. Nah kan tidak ada orang memadahkan yang bujur kayak ini juga kada makan kada masih kan karena menganggap ya aku bisa juga aja. Nah ya kan kita tuh sudah merasa aku bisa itu lalu kada mau lagi menerima pun orang loh nih aku bisa bang. Nah gitu aku bisa juga aja saya kayak itu juga aku juga. Nah kalau baik kada mau menerima pun orang mau aja kan menghargai pun orang lah iya aku bujur ya bisa tapi bisa aja kan lingah-lingah ada kan pun orang yang pas yang tak baik pada seorang nah itu diterima itu kan mungkin itu prinsipnya mau menerima lawan kebenaran ini bila mau aku bisa nah lalu hendak maulah seorang hendak menggawi seorang hendak menghasilkan seorang tanpa mengambil ampun kebenaran di orang lain. Maka Jisidin ingat-ingatlah bagaimana hukuman orang yang berpaling kepada kebenaran selalu bertahan di dalam kesalahan. Maka tahuilah Jisidin pasti kada pacang awet pasti pacang geser pasti pacang rabah juga akan gugur juga. Nah maka ini sudah cukup baik sudah untuk menyadarkan kita jangan sampai kita bersifat takabur itu. Nah dan Allah Ta'ala menjaga kita dan memberikan kita selalu arahan-arahan kepada yang diridainya. Wallahu waliyut taufiq kata Imam Al-Ghazali. Para hadirin wal hadirat rahimani rahmakumullah, dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan ada seorang ahli ibadah dia beriktikaf di masjid tapi inya kada diisi gaji. Apa ngarannya nih tawakal aja kan orang ini beriktikaf di masjid terus ibadah di masjid tapi inya kada ada bisi duit nang jelas pokoknya bila ada rezeki makan bila kada ada apa tapi orang ini catatannya lah orang ini memang hidup surangan dari inya kada bisi tanggungan
tuh catatannya lah. Nah, jadi inya beri masjid kada begawi, bila ada rezeki makan, bila kada ada bae. Pada suatu hari imam masjid ni marawa, oh jadi imam masjid jaka bagi pak ikam nih, tentulah ikam lebih afdal lagi daripada ikam ongot-ongot di masjid saja. Pada betikap sedin, pada orang ni bagalan kan di masjid, tapi ikam ni kan kada bisa penghasilan, ya bagi ikam lebih afdal ikam gitu. Goreng kan sidin nih senang ditagur nih tanong mungkin lah goreng-gorengan ditagur kayak nah sekalinya kan tetamu itu pulang pandir cangkal ini gue getol banyak lah nyuruh orang tuh getol bila orang kadang gawi kan kadang ampih menyuruh sampai 3 kali 3 kali tak itu kada disauti dia nangka 3 3 kali dah kada dia sauti nangka 4 nih nah biar nangka 4 lalu bongkai madija kada begawi lah kada begawi madija. Jadi ujar si orang nang beitikaf di masjid tadi sebenarnya ulun ni ada nang beri makan, jadi orang tu menyanggupi ulun makan roti 2 biji sehari nih di masjid nih. Siapa orangnya? Orang Yahudi. Nah orang kafirnya namanya menjamin saranya. Nah jadi datang aja pagi ke sini kamu aku beri roti pagi datang sore datang itu pandai jadi muncul kanyang je parut bisa pikirkan isok lagi. Nah hari ini lo ada rezeki kan makan dah pagi sore isoknya dipikirkan lagi karena belum tentu juga umur maka itulah orangnya orang tawakal nih kan harapnya bener lah. Nah akhirnya ujar imam masjid tadi kayak itu kisahnya apa ya kuna asanku ikam nih kan artinya kada lalu si penjamin nih. Nah ada sekalinya mau muka rahasia. Nah amun ikam nih rata-rata hari-hari ada aja kan rezeki karena ada jaminan dari seseorang nih kada begitu heleh kan orangnya kada Islam. Nah, kada khawatir nih si imam tadi kalau seorang nanti terpengaruh agamanya nah dimakan-makannya tuh halal aja kan. Nah amunnya bujur aja kan nanti di jurongnya tuh halal aja kan. Kemudian ikam rata-rata hari-hari selalu aja dapat makanan tadi. Nah aja ikam beritikaf di masjid nih bagus bagi ikam daripada ikam begawi karena ikam kada mikirkan lagi nang satu hal nang duniawi nih. Akhirnya si orang nabi itikaf ini menyauti pulang, wahai kawan, jakanya sampian nih kada jadi imam, jakanya sampian nih kada jadi imam, sampian ini kan menjadi perantara antara Allah dan manusia. Artinya pian ini kan jadi imam ini kan memimpin orang, jadi pian ini dulu melapor ke Allah Ta'ala nih, artinya kan berpandir sebagai juru bicara nih menghadap Allah Ta'ala. Nah, ternyata sampian ini tauhidnya kurang, yaitu apa? Meragukan dan orang lain. Artinya kan masalah pribadi orang lain tuh lain urusan pian, kenapa menggaduhi benar orang lain. Nah jakanya pian ini lain imam, pada pian ini kurang ilmu tauhid. Tentulah lebih baik bagi pian jikalau sampian ini bukanlah seorang imam yang menjadi perantara antara Allah dan diantara hamba-hambanya, padahal sampian ini kurang ilmu tauhid. Tentulah lebih baik bagi sampian untuk apa? Untuk memperbaiki diri sampian nih. Lebih baik sampean itu memperbaiki diri daripada sampean jadi imam aja. Kenapa? Karena sampean ini rupanya imbah mandangan pandirko nih bahwasanya aku ini telah diberi makan oleh Yahudi. Ujar pian bagus sesudah ikam nih. Berarti pian ini menganggap jaminan manusia itu lebih hebat daripada jaminan Allah Ta'ala.
Artinya jika aku ni pedeh, aku ni tawakal lawan Tuhan. Bila ada rezeki aku makan, kadang-kadang bisa pian tu tetap menyuruh aku begawi, artinya kan. Ketika aku mengatakan bahwasanya aku ni hari-hari diberi makan oleh orang Yahudi, diberinya roti, ujar sampian cukup pede kam tak itu cukup pede bagus deh kami ibadah ada, karena ada jaminan sudah. Padahal nama jamin ini manusia, berarti sampian ini tauhidnya kurang, lebih percaya dengan manusia daripada Allah Taala. Nah malah tong ada hilawan. Nah itu artinya memberikan nasihat. Jadi imam sudah kan menjadi perantara sudah antara Allah dengan jemaah. Ternyata perhatian pian ini masih terpandang lawan manusia. Karena berarti kan kisahnya nih. Nah, tapi ini berduaan Jepang lah. Namun banyak orang nyupanakan ngarannya. Nah, ini kan di berduaan Jepang ini. Nah. Diceritakan daripada Hudzaifah Al-Mar'ashi, Sidin ini selalu berkhadam kepada Ibrahim bin Adham. Nah, Ibrahim bin Adham ini kan orang tokoh tasawuf yang luar biasa. Jadi khadam Sidin Hudzaifah Al-Mar'ashi. Lalu tanya orang, wahai Hudzaifah Al-Mar'ashi, apakah pengalaman yang paling ajaib yang pian pernah lihat daripada guru pian Ibrahim bin Adham? Ujar Sidin, kami pernah pada suatu waktu kami sedang berjalan-jalan di jalanan kota Mekah, berhari-hari sudah bayaringi guru nih berjalan di Mekah tuh nah jalanan berhari-hari kami tidak mendapat makanan, jalan jalan kada makanan apa repot nih, hingga kami sampai ke Kufah ini kan Irak. Lalu kami masuk ke masjid nang sudah apa orang tok masjid ini sudah tuha dan masjidnya belah hendak rubuh dah. Nah artinya kalau kita urus lagi masjidnya, mungkin ada masjid hanyar kira-kira. Naikkan ke situ kami untuk beristirahat. Lalu Ibrahim bin Adham maningau ke aku. Ujar Ibrahim bin Adham, ya Hudzaifah, aku udah tikam ni kelaparan pang lah, pina pucat muha. Inggih guru pas dia nampian dihato sesuai nampian padakan orang kelaparan, artinya kan sama aja pang jual makanan. Anu ada kaikam bisi anu karatas kan pulpen. Ada guru nah rupanya bisa ngolah sang karatas pulpen jurong tulis bismillahirrahmanirrahim, antal maksud ilahi bikulli hal wal musyar ilahi bikulli ma'nan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, engkaulah yang dituju pada setiap keadaan, dan engkaulah yang dimaksud dalam setiap arti. Lalu ni syair pulang, ana hamidun, ana syakirun, ana dzakirun, ana jayun, ana dayun, ana ari. Ulun memuji, ulun bersyukur, ulun mengingat, ulun lapar, ulun tak sia-sia, ulun kadapati lengkap pakaian. Hiya sittatun wa ana dhaminu linisfiha. Ada 6, ulun sanggup menjamin separuhnya. 3, ulun jamin, ulun sanggup menyanggupinya. Fakunid dhamina linisfiha ya bari. Tapi 3 sisanya pian haji ya Allah menjaminnya. Artinya 3 ulun sanggup menghadapinya, tapi 3 macam ulun serahkan pian. Artinya memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mengingat Allah, ulun sanggupi. Tapi masalah kelaparan, tak sia-sia, baju kada lengkap, ulun pasrah lampian. Madhi li ghairika lahabu narin khuttuha. Kalau ulun memuji orang lain ya Allah, maka sama ulun memasuki neraka yang bergejolak dengan apinya. Fa ajri abidaka min dukhulin nar. Fa'ajir abidaka min dukhulin nar. Kalau baca fa'ajir abidaka min dukhulin nar, maka ya Allah ulun minta kepada sampean agar pian lindungi ulun daripada lindungi ulun dan orang-orang hambamu yang lain. Fa'ajir ubaidaka min dukhulin nar, maka jagalah hamba pian ulun ya Allah daripada masuk api neraka gara-gara ulun berpinta lan manusia. Nah tulis ini sampat ini daripada alimnya dapat ilham sini mau Allah syair ini. Nah padahal kan ngalih bener syair nih, tapi orang wali bang jadi cepat dia Tuhan memberikan pak dapat ilham. Tulis jolong aku nih anu kertas tadi si Hudzaifah tadi. Ujar Sidin, wahai Hudzaifah, ikam silahkan keluar di masjid ini, hatimu hanya kepada Allah.
pokoknya ikam ingat Allah na menolong, apa aja kesusahan Tuhan nolongi, kelaparan Tuhan beri rezeki. Nah, siapa yang pertama-tama ikam temui jolong ke atas nih, tapi bukan minta tolonglah manusia, tapi minta tolong kepada Allah. Cuma kan jalannya jolong ke atas kepada orang itu, hatimu hanya kepada Allah. Nah, gurunya kayak itu kan, atau muridnya kayak itu juga. Ayo sedang aku turun sesuai dengan perintah guru. Ternyata sedang aku tatamu seorang laki-laki parahatan bakandaraan. Nah, manunggang bagol. Bagol ini kan paranakan kuda lawan keledai. Kuda kenal kan, keledai halus. Nah di tengah-tengah itu bagol. Nah kayak burak. Nah sesuai pesan guru, siapa ikam tamui pertama-tama julungi ke atas ini. Lawai, oh udah sana. Nah julungi ke atas. Ambilnya. Tahannya tulisannya ada yang perlu dibaca. Tutup baca, nangis langsung. Muan haratnya. Karena satrum langsung lah. Tetangis nang baca surat nih. Lalu ujar nang membaca surat ini, ini siapa? Ampun surat ini siapa? Bener orangnya kayak pak keadaannya ini. Sidin di masjid tuh, masjid itu nah masjidnya sudah nang buruk tuh kan, ada berita rawat lagi. Lalu mahar ke kantong noneh, ambil kantong, nah sakantungan kita sedumpitan noneh menjulung, nah julung akan lawan ampun nang tulisan di kertas ini. Bulik ternyata isinya berapa? 600 dinar. Sadinar itu 4 gram. 4 gram kali 600 berapa? 2400 gram. 2 kilo 400, 2 kilo 4 on. Nah 2 kilo 4 on kan sekali tulis sugi langsung leh. Berapa ini 2 kilo 4 on berapa duitnya? Miliaran oleh kayak pak harapnya nak ada satrumnya mau duit kita berpikir lagi. Nah 2 kilo 4 on julang duit julangkan kampunnya deh kan sekali tulis nyamannya orang wali kita nak ini nih tulis terusnya lah tiba rumah lawan duitnya lah. Kita diberi Tuhan itu tulis terus deh. Artinya apa orang dunia itu kan tapalipit hanya rambil mana ada tapalipit orang ada kada manggil. Nah karamatnya Imam Ibrahim bin Adham. Ibadah dapat bulik. Nah pas ada bahasa sana orang pulang rawaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh betakon lah itu ada tuh orang nang tadi nang bahasa sana ulun tadi nah ini pakai silin pakandaraan nang bagal tak siapa orang tak itu kah itu orang Kristen. Nah orang Kristen soalnya sugih bener nih nyambung soalnya orang Kristen nyambung padahal kan Islam nyambung soalnya nang bacaan nang kertas tadi. Nah lalu aku mendatangi Ibrahim bin Adham, aku kisahkan. Nah guru ini ujar sidin jangan diambil duit tak katakan dia anda sudah jadi japai setemat lagi datang orang tua datang orang tua diri karena Riau nih karena Riau setemat lagi datang sidin imbah dihadang setemat dasar jai datang orang Kristen tadi lalu memaraki kepada Ibrahim bin Adham batalimpuh mencium ke kepala Ibrahim bin Adham. Ini kan mencium dua kehormatan lah. Mencium ke kepala Ibrahim bin Adham. Kemudian lajarun masuk Islam. Lalu dibimbing 2 kalimat syahadat. Artinya itu oleh. Jadi kisahnya itu apa? Kelaparan darilah sampai 6 hari berhari-hari tak berjalan di kota Makkah berhari-hari kelaparan masuk ke Kufah. Nah lalu kan tadi masuk ke masjid roboh tadi lalu nulis surat silin kan. Nah di surat itu kan silin minta dan Allah Ta'ala kan suatu pertolongan ulun ya Allah 3 macam memuji sampian bersyukur kepada sampian ingat kepada sampian ya Allah tapi keadaan ulun sekarang lapar tersia-sia dan berpakaian kada karuan maka ya Allah 3 itu adalah ulun gawi ulun sanggupi 3 sisanya ulun pasrahkan kepada sampian. Nah lu surat tadi kan
disuruh guru julung kepada orang yang kamu temui siapa aja. Ternyata nama dapatnya adalah orang Nasrani, orang Kristen. Ternyata surat itu masuk ke dalam hatinya. Nah, artinya kan orang wali ini mau kayak karamat. Apa karamatnya? Menghasilkan orang non muslim masuk Islam. Nah, jadi kan ada sampai karamat. Jadi karamatnya itu bukan kepentingan pribadi, ada hikmahnya mengislamkan orang kafir. Kalau diungkai karamat, sekadar nang memuasakan nafsu aja, jadi mau orang wali nak itu. Sekadar nabi remian, jadi mau orang. Nah, ada orang hikmahnya kan diungkai karamat tadi. Ternyata membuat orang non muslim menjadi muslim atau membaca dua kalimat syahadat. Nah, itulah diantara karamat Sayyidi Ibrahim bin Adham rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi jami' Allah fid amin. Semoga kita diberi Allah taala kebaikan, kesehatan, keafiatan, banyak umur dan ibadat, ilmu manfaat serta masa terimanya dan ketika sampai aja kita dengan husnul khatimah bi khair wa lutuf wa afiyah, dan di hari akhirat nanti berkat syafaatnya Rasulullah SAW al-hadiniyah wa kullu insan salihah. Al-Fatihah.